Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Baiklah, kami di sini dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Memahami Ekonomi Pemungutan Pajak, yang beranggotakan saya sendiri, Yusdidianda Febriawan, Prabu Alkisa Sosongko, Dini Anggreni, dan Lydia Febrianti. Baiklah, langsung saja. Di pengertian pertama itu ada pengertian dan fungsi ekonomi pemungutan pajak. Yang pertama ada pengertian pajak. Perpajakan di Indonesia diatur melalui pasal 23A UUD 1945 dan peraturan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib yang diberikan kepada negara. Saat membayarkan pajak, negara tidak memberikan imbalan langsung. Pajak pun bersifat memaksa dan hasil pungutannya tersebut harus digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Profesor Dr. Andos Haji Rahmat Somitro SH, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal atau kontraprestasi, yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut. Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment. Yang kedua itu ada fungsi pajak. Yang pertama ada fungsi anggaran. Pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan kas negara. Pajak yang dikumpulkan dari masyarakat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Semakin banyak masyarakat yang membayar pajak, maka semakin besar pula pendapatannya. Yang kedua ada fungsi alokasi. Fungsi ini menekankan bahwa pajak harus digunakan untuk mendanai atau menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat, misalnya untuk pembangunan sarana dan prasarana atau bahkan membangun sebuah infrastruktur. Yang ketiga ada fungsi distribusi atau pemerataan. Dalam fungsi ini, pajak digunakan untuk pembangunan ekonomi. Artinya, dengan pendistribusian pajak secara merata diharapkan dapat memperbaiki taraf hidup masyarakat. Dan yang terakhir ada fungsi pengatur atau regulasi. Fungsi pajak yang satu ini digunakan sebagai pelindung produksi dalam negeri. Misalnya, pemerintah menetapkan bea masuk terhadap barang ekspor sehingga barang tersebut menjadi lebih mahal dibanding produk dalam negeri. Bea itu masuk ke dalam kas negara. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis sistem pemungutan pajak di Indonesia. Di Indonesia memiliki 3 sistem pemungutan pajak yang berlaku. Yang pertama, sistem penilaian diri. Sistem perpajakan ini yang digunakan untuk menetapkan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak yang bersangkutan. Dalam arti lain, bahwa wajib pajak adalah pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak kepada kantor pelayanan pajak atau sistem administrasi online yang dibentuk oleh pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah membentuk untuk mengawasi wajib pajak. Contohnya adalah dalam PPN dan PPH, self-assessment system sudah mulai masuk ke Indonesia setelah era reformasi perpajakan pada tahun 1983.
dan masih berlaku hingga saat ini. Namun, sistem perpajakan tersebut memiliki konsekuensi karena kewajiban pajak berhak menghitung jumlah pajak yang perlu dibayar. Biasanya, wajib pajak berusaha membayar pajak sesedikit mungkin. Ciri-ciri penilaian mandiri sistem pemungutan pajak adalah yang pertama, wajib pajak menentukan besarnya pajak terutang. Yang kedua, wajib pajak berperan aktif dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Perhitungan pembayaran dan pelaporannya. Yang ketiga, pemerintah tidak ikut campur dan hanya mengawasi. Yang kedua, sistem penilaian resmi. Sistem pemungutan pajak ini memungkinkan pihak yang berwenang untuk dengan bebas menentukan jumlah pajak yang harus diperiksa kepada otoritas pajak atau pemungutan pajak. Dalam sistem pemungutan pajak ini, biasanya wajib pajak bersifat pasif dan hutang pajak hanya dapat digunakan setelah otoritas pajak mengeluarkan surat ketetapan pajaknya. Ciri-ciri dari penilaian resmi sistem pemungutan pajak ini yaitu yang pertama, tugas pajak menghitung dan memungut besarnya pajak terutang. Yang kedua, wajib pajak membantu pasif. Yang ketiga, besar pajak akan diketahui oleh wajib pajak setelah petugas pajak melakukan perhitungan dan penerbitan SKP. Yang ketiga, pemerintah memiliki hak penuh pada. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan materi. Yang pertama yaitu asas pemungutan pajak, di mana asas pemungutan pajak ini terdiri dari 7. Yang pertama yaitu asas wilayah, yang pemungutan pajaknya didasarkan pada lokasi tempat tinggal si wajib pajak. Orang yang memiliki objek pajak dalam bentuk apapun selagi berada di wilayah Indonesia, maka akan dikenakan pajak dan wajib membayarnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang kedua yaitu asas kebangsaan, dikenakan pada setiap orang yang lahir dan tinggal di Indonesia. Jika warga negara asing telah tinggal di Indonesia selama 12 bulan tanpa pernah meninggalkan wilayah Indonesia, maka orang asing itu akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu ada asas sumber, di mana pemungutannya dilakukan atas tempat badan usaha, berdiri atau tempat tinggal wajib pajak atau yang bekerja di Indonesia. Yang keempat ada asas umum, di mana pemungutannya diterapkan pada setiap objek pajak dan wajib pajak secara umum. Dengan perhitungan yang cermat, setiap wajib pajak memiliki besaran kewajiban pajak yang sesuai dengan porsinya. Yang kelima ada asas yuridis. Asas ini berarti bahwa pemungutan pajak di Indonesia memiliki hukum yang jelas. Dasar pemberlakuan asas yuridis di Indonesia adalah pada pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, segala bentuk pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Yang keenam ada asas ekonomis, yaitu asas ekonomis ini diartikan bahwa pemungutan pajak idealnya dapat meningkatkan perekonomian negara dan masyarakat secara umum. Pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah tidak boleh memberatkan masyarakat, yang justru membuat ekonomi secara umum merosot. Hal ini berkaitan dengan pemanfaatan sebesar-besarnya hasil pendapatan pajak untuk kepentingan bersama. Selanjutnya ada asas finansial, di mana dalam pemungutan pajak memiliki arti bahwa setiap wajib pajak akan dikenakan pajak berdasarkan kondisi finansial yang bersangkutan. Artinya, golongan masyarakat yang memiliki. Selanjutnya ada syarat-syarat pemungutan pajak. Syarat pemungutan pajak menurut Mardiasmo, agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama itu ada pemungutan pajak harus adil atau syarat keadilan, sesuai dengan tujuan hukum yakni mencapai keadilan, undang-undang, dan pelaksanaan pemungutan harus adil.
adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya, yakni dengan memberikan hak dengan wajib pajak untuk mengajukan keberatan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak. Yang kedua, ada pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang. Di Indonesia, pajak diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 23 Ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya. Yang ketiga, ada tidak mengganggu perekonomian. Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat. Yang keempat, itu adalah pemungutan pajak harus efisien. Sesuai fungsi budgeter, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya. 5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana. Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Syarat ini telah dipenuhi oleh Undang-Undang Perpajakan yang baru. Selanjutnya ada dampak pemungutan pajak dari segi ekonomi. Dampak langsung dari pemungutan pajak adalah pada pendapatan disposable. Pendapatan disposable adalah pendapatan pribadi dikurangi dengan pajak. Pendapatan disposable merupakan pendapatan yang dapat dibelanjakan untuk konsumsi. Dengan demikian, jika pendapatan dari pajak ini digunakan untuk pengeluaran yang berpengaruh terhadap nilai komponen pengeluaran pemerintah, maka peningkatan pungutan pajak dapat berpengaruh terhadap peningkatan nilai pembelian oleh pemerintah. Baiklah, itu tadi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.